bagaimana supaya mudah mengampuni. Pada dasarnya, ketika kita sudah tidak fokus pada kejahatan orang dan sakit hati kita, itu sudah menolong banyak. Dong kita lebih mudah mengampuni. Fokusnya pada apa? Jangan fokus pada sakit hatimu, jangan fokus pada kejahatan orang, tapi fokuslah pada Tuhan dan rencananya bagimu. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita jadi anak Allah. Karena kita anak Allah, maka Allah adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa surgawi kita. Dan saudara-saudara, sebagai Bapa yang baik, Dia punya rencana yang indah untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah punya rencana buruk bagi anak-anaknya. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan dalam banyak bagian kitab suci, kita boleh memastikan bahwa untuk setiap saudara yang adalah anak Tuhan, Tuhan punya rencana masing-masing. Sebelum engkau lahir ke dalam dunia ini, pada waktu engkau masih dalam rahim ibumu, telah tertulis semua hari-hari yang akan dibentuk. Tuhan merancang hidup kita dengan baik. Rencananya indah, Dia tidak pernah merencanakan yang buruk pada kita. Dan kalau Tuhan sudah rencana untuk kamu, Dia tidak mungkin gagal. Dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Tuhan bilang, Esra, kau akan ke sini, saya pasti akan sampai ke sini. Tidak mungkin saya ke tempat lain. Kalau Tuhan bilang, tidak, bukan di sini, kamu akan di sini, maka rencana Tuhan pada saya tidak gagal. Mau putar bagaimanapun juga, saya pasti akan sampai di sini. Tuhan punya rencana baik. Rencananya tidak mungkin gagal. Kembali kepada contoh tentang Yusuf. Jelas Tuhan punya rencana kepada dia. Untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan rencana untuk dia telah Tuhan berikan, nyatakan kepada dia lewat mimpi. Kejadian 37 mulai ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpi itu diceritakan pada saudara-saudaranya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara-saudaranya sujud pada dia. Ini bikin saudara-saudaranya tambah benci pada tukang mimpi ini. Lalu ayat 9. Lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bulan, bintang sujud menyembah. Ini mimpi besar, bahkan mimpi terlalu besar. Tapi kita tahu ini sebuah visi dari Tuhan. Sebuah rencana yang begitu baik, begitu indah dari Tuhan untuk Yusuf. Dan di akhir cerita tentang Yusuf, kita dapat melihat bahwa memang Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan semua saudaranya sujud menyembah kepadanya. Yang menunjukkan bahwa rencana Tuhan dalam hidupnya menjadi kenyataan. Jadi Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Tapi pada waktu semua mimpi diberikan padanya, seluruh jalan di depannya masih gelap. Dia tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Dan tiba-tiba terjadilah kejahatan saudara-saudaranya. Tiba-tiba masuk lubang sumur. Tiba-tiba dijual ke Mesir. Tiba-tiba masuk penjara Mesir. Mimpi dan rencana Tuhan untuk dia besar. Tapi jalan yang harus dia hadapi itu begitu menderita dan berliku-liku. Dan dari keseluruhan cerita tentang Yusuf, kita tahu bahwa saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Itu Yusuf.